Seseorang bertanya tentang hukumnya istri minta dijilati itunya setiap saat. Bismillah walhamdulillah, merupakan hidayah dari Allah karena video ini ada di beranda sahabat sekalian. Mari sampaikan sholawat serta salam kita kepada Nabiullah di kolom komentar sebagai wujud cinta kita. Dengan sholawat tersebut semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Bismillah walhamdulillah, sahabat kisah Islami terkini rohimakumullah. Kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan sahabat sehat walafiat, lahir dan batin. Memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya yang soleh dan sholehah, sukses dan bahagia, hingga selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Menanggapi kejadian yang begini, seseorang bertanya, bagaimanakah hukumnya jika seorang istri meminta dijilati anunya setiap saat? Kemudian, ada yang menjawab, hah menjijikan, lidah dan mulut itu kan digunakan untuk berzikir, digunakan untuk menyebut asma Allah, digunakan untuk membaca Al-Quranul Karim. Lantas mengapa dipakai untuk menjilati itu? Oleh sebab itulah, di dalam hukum Islam, kita tidak boleh simpang siur ya. Kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu kemudian kita berkomentar. Jangan sampai kita berkomentar tanpa tahu ilmunya. Oleh sebab itulah, mari kita simak penjelasan dari para ulama, yang kami nukilkan satu dalil dari kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Wa qala al-fuqaha'u min asy-Syafi'iyyati yajuzu liz-zawji kullu tamattu'in minha bima sawa halaqati duburiha walau bimussi buduriha. Wa sarraha al-Hanabilatu bijawazi taqbil al-farji qabla al-jima'i wa karahatihi ba'dahu. Mari kita bahas bersama-sama. Dan telah berkata Al-Fanani dari mazhab Syafi'i oleh syekh para fuqaha. Dikatakan yajuzu, boleh. Boleh ini hukumnya tidak sampai haram dan tidak sampai sunnah. Yang tidak boleh saja boleh, oleh sebab itu tidak usah kita merasa sok suci, jijik-jijik. Masya Allah, kan istrinya kita itu halal, istri itu halal untuk suaminya. Mengapa jijik kalau memang Allah yang membolehkan, istimbat dari para ulama Allah dan Rasulullah saja membolehkan, kenapa kita merasa sok suci ya? Daripada kita misalnya, mencium pipinya wanita cantik tapi bukan istrinya, walaupun yang dicium pipi, haram tetaplah haram. Walaupun yang dijilati itunya istri, meski itunya pun sudah keluar lendir misalnya, tetap boleh, tetap halal. Yajuzu, boleh. Lizawji, bagi suami. Kullu tamattu'in, oleh setiap senang-senang. Minha, daripada istrinya. Bima dengan sesuatu, siwa halakotid duburiha, selain lingkaran dubur istrinya. Kalau lingkaran di tengah pantat tubuh istrinya, ya haram. Walaupun istrinya sendiri, tetap tidak boleh. Meskipun dubur istrinya misal indah, cantik, bersih, mulus, putih, tapi itu kan dubur itu anus, ya tidak boleh. Jadi kalau yang tidak boleh, ya tidak boleh. Hanya depannya yang boleh saja, jangan sampai kita berpendapat, hanya menggunakan hawa nafsu sendiri. Kita harus tahu kalau memang Allah dan Rasulullah tidak melarang, berarti kan boleh. Sedangkan kalau duburnya istri, walaupun mulus dan putih, tetap tidak boleh, haram ya haram. Tetapi kalau yang depan boleh, walaupun sudah keluar pelumasnya. Pelumasnya itu tidak apa-apa, pelumas itu suci. Kalau menurut mayoritas ulama, seandainya pelumasnya itu najis, berarti senjatanya suami saat dimasukkan, itu kan berarti barangnya suami menjadi najis, pelumas itu tidak najis, tapi suci. Jadi, rutobatul farji, itu bahasa Arab ya. Bahasa Indonesianya itu pelumas. Pelumasnya wanita itu suci tidak najis, kalau seandainya pelumasnya wanita itu najis, lah bagaimana nanti kalau tercampur misalnya nih dengan calon anak, masa calon anaknya najis, ya tidak seperti itu. Jadi, rutobatul farji itu mirip mani, maka tidak najis. Bahkan menurut Syekh Al-Fanani, dalam kitab Fathul Muin, walau bimasri badriha, walaupun dengan cara mengecup itu menyedot. Badri itu klitorisnya istri. Mau disedot, dikecup, maksudnya dijilati. Klitoris itu adalah kacang, itulah kacang yang ada di tengah-tengah samudera, gunung kecil yang ada di tengah-tengah samudera itu boleh. Walau mau dikecup, disedot-sedot boleh karena halal. Tapi kalau anus kan jalan belakang, walaupun itu bersih, tetap haram. Yang haram begitu ya tidak boleh. Jadi kita tidak boleh berpendapat menggunakan perasaan hawa nafsu sendiri. Kalau memang yang dijadikan standar nih Allah dan Rasulnya tidak melarang, tetapi membolehkan, ya boleh.
Walaupun mulut lisannya sering dipakai untuk membaca Al-Quran, tetapi kalau memang mau mengkecup, menjelati istrinya, boleh. Wasor rohal Hanafilatu dan telah menjelaskan oleh mazhab Hambali. Bijawazi taqbilil farji, pada kebolehannya menciumi kemaluan istri. Qabla jima'i, pada sebelum jima. Jadi boleh kalau menurut mazhab Hambali, bolehnya menciumi, menyedot, dan menjelati istri itu, dinamakan foreplay, dalam bahasa Arabnya hoti matul jima. Agar sang istri bisa mengeluarkan pelumasnya terlebih dahulu. Kalau pelumasnya sudah keluar, kan tidak terlalu perih. Juga tidak terlalu sakit bagi istri, dan bagi suami juga tidak terlalu sulit untuk memasukkannya. Karena sudah ada pelumasnya, makanya boleh. Wa karahatihi ba'dahu, dan pada kemakruhannya setelah jima, atau menciumi istri kalau sudah selesai jima. Kalau sudah selesai, ngapain diciumi lagi? Kecuali kalau memang mau ronde kedua, ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah selesai tidak mau jima lagi misalnya, ini kalau menurut mazhab Hambali makruh, tapi ingat nih, makruhnya itu kalau sudah selesai. Tapi misalnya kalau memang selesai itu ingin ke ronde kedua, tetap tidak makruh lagi. Kalau yang mau dijilati depannya itu, asalkan memang ya sudah dicuci dulu, kan sunnahnya itu kalau ingin ronde kedua, dicuci kemudian berwudhu, walaupun tidak mandi agar kuat lagi. Dicuci dan berwudhu, itu sunnahnya walaupun tidak mandi. Setelah itu boleh dijilati lagi. Para ulama kita mengikuti para ulama ahli Al-Quran dan hadis, mereka saja membolehkan, lalu kita merasa sok suci, ya jangan seperti itu. Dengan demikianlah, jawaban dari pertanyaan tentang hukum istri minta dijilati itunya. Wallahu alam.